Ya, jumpa lagi di Tibu TV dan kita sampai ke rekomendasi smartphone akhir tahun 2023 versi yang paling atas. Ya, ini versi yang berapa? 7-10 dan di atas 10 juta. Dan ada 10 juta. Jadi kita habisin ya, 7 ke atas lah kali ini. Tapi Disclaimer dulu. Oke, untuk segmen kali ini kita bagi jadi 2 segmen ya, 7 sampai 10 dan 10 ke atas. Yes. Ya. Nah, kita mulai dari 7 sampai 10 juta. Bukan 7 sampai 10 jutaan. 7 sampai 10 juta pas, ya. 7 sampai 10 juta pas dulu. Nah, ini ada apa di sini nih? Di kelas harga segini itu biasanya isinya adalah smartphone flagship terjangkau atau flagship killer. Biasanya kita udah bisa dapetin sebagian dari kemampuan smartphone flagship. Ya, oke. Cuman ada beberapa yang dikurangi biar harga lebih murah. Gitu aja sih. Oke, harapannya SoC-nya minimal flagship. SoC flagship. Ya. Jadi kalau Snapdragon seri 6 gitu nggak mungkin ya? Enggak, 7 nggak mungkin 7 enggak. gitu. Enggak ya. Mesti yang atas-atas ini kalau ini biar kencang. Betul. Ya. Kameranya itu juga harus flagship. Kelas flagship minimal di kamera utamanya. Minimal kamera utama, oke. Kalau flagship kelas atas itu semua kamera kita ngarep bagus. Tapi di kelas harga segini minimal kamera utamanya. Ya, oke. Terus juga seperti kita bilang tadi punya salah satu fitur flagship minimal gitu. IP rating? IP IP rating rating misalnya atau ya. fitur spesifik lainnya, display out gitu misalnya. Kita udah bisa ngarep itu di sini. RAM 6 GB? RAM ini 8 lah. 8. Kalau misalnya 6, kalau dia benar-benar punya spesial banget ya baru mungkin kita bisa pertimbangkan, tapi kita ngarep sih 8 lah minimal. Harus 8 lah. Iya, harus 8. 6128 ada yang 1,6 juta. Ya spoiler dikit karena ada iPhone sih masalahnya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Ada benernya juga ya. Ada benernya juga. Terus juga storage minimal harapannya 256. Kalau atau 28 selama dilengkapi dengan kemampuan spesial ya kita pertimbangin juga lah di sini. Iya. Oke, rekomendasi pertama. Ini menarik banget karena ini adalah flagship yang sudah turun harga. Ah, oke. Ini kemarin banyak yang protes nih, kenapa nggak masuk di bawah 7 juta? Karena ini di atas 7 juta. Ini ada Vivo X80 atau X80. X80. Yang RAM 12 GB dengan storage 256 GB. Harga rilisnya 12 juta kurang 1.000. Sekarang cuma 7 jutaan. 7 jutaan, ya. Luar biasa. Bahkan katanya pernah ada yang dapat 6,9. Lebih hebat lagi. Itu lebih hebat lagi. Kalau kan dapat 6,9 ya udah, jangan diprotes, diterkam aja langsung. Yoi. Oke, hal yang perlu diperhatikan dari sini apa? Yang perlu diperhatikan dari pengujian kita waktu itu tuh baterainya belum yang terbilang awet-awet banget sih. Awet banget ya. Habis itu juga nggak ada audio jack, tapi masih dikasih hands-free Type-C dalam box. Bagus. Terus ini video selfie-nya hanya Full HD 30 tanpa IIS. Ini aneh banget sih memang. Nggak aneh lah, kan ada juga yang 11 juta kayak gitu. Maksudnya kan ini konteksnya flagship. Iya. Terus juga kamera ultrawide dan telefotonya juga standar Full HD 30 aja. Telefotonya nggak dilengkapi optical image stabilization, belum ada IP rating, USB masih 2 dan belum support display out. Tapi kelebihannya ini yang kalau harganya segini sih susah dikomplain ya. Ya, Dimensity 9.000 ya. Iya. Tapi nggak cuma Dimensity 9.000, di-handle oleh Vivo. Ya, ini beda hasilnya. Hasilnya beda di sini emang beda di sini. Performanya stabil, kencang di sini ya. Bahkan ketimbang Pro-nya aja kita masih lebih prefer ini sebetulnya. Kalau performanya performa ya. Suhunya juga adem. Ya siapa bilang nggak bisa adem? Bisa. Tergantung handphonenya, balik lagi. Nggak selalu tergantung SoC-nya, tergantung handphonenya juga. Layar udah keren dan ini yang menarik, dia punya Zeiss T-Star coating buat kameranya. Jadi flare, apa itu flare? Nggak ada di sini. Adalah tipis banget ya karena ada coating ini. Kontes kamera jadi keren banget. RAM udah 12 GB ya. Apa itu 8 ini langsung 12 di sini. Storage 256 GB, speaker udah stereo, desainnya udah keren, udah tipis gitu ya. Mantep lah yang satu ini. Oke, berikutnya ada apa lagi? Ada dari Asus, ada Zenfone 10. Buat pencinta HP mungil ya, compact nih, Zenfone 10. Harganya dimulai dari 9 juta kurang 1.000 lah. Itu yang 99 ya. Yang resmi. Di store lain sih ada yang jual 8,2 jutaan sih. Oke. Tapi ini ingat varian 8128. Nah itu 128-nya ini ya, mepet dia ya. cuma ada 2 varian, yang naik ke varian berikutnya 16 512. Mesti 8256 gitu ya. Kayak sengaja banget ya gitu. Iya. Jadinya itu udah di atas 10 juta. Kalau yang satu lagi.
Oh iya, udah Jadi, hampir 12 ya. Heeh. Udah hampir 12. Tapi Terus- ini 16, 5, 12 juga agak langka barangnya nih. Iya, itu juga udah agak susah didapetinnya. Betul. Nah, hal yang perlu diperhatikan, ini unik yang pertama ya. Kalau kalian udah pakai Zenfone 9, Belum pas rasanya upgrade ke sini. nah itu terutama karena Kamera. tapi kamera selfie ya. Kamera selfie dan Kamera ultrawide. selfie dan ultrawide-nya. Iya, Terus iya. juga karena 128, kita selalu ingetin pastikan cukup atau tidak untuk kalian. Ya karena nggak ada micro SD. Betul. Nggak ada micro SD. Terus suhunya buat gaming tinggi, tapi ini soalnya mungkin ya gara-gara diperlakukan mirip kayak ROG. Iya. Dia ngegas kayak ROG tapi bodinya kecil gitu. Yes. Terus wifi-nya juga 5 GHz-nya agak terbatas, kita nggak tahu kenapa. Iya, Ya. beberapa router mesti diutak-atik dulu supaya dapat 5 GHz-nya. Ya dia nggak ngepas kayaknya bandnya, entah kenapa gitu. Habis itu juga USB-nya masih 2.0. Tapi ya kelebihannya ya, susah ini dilawan. Susah. Smartphone compact dengan performa segini nih luar biasa. OS juga bersih di sini. Ya ini Snapdragon 8 Gen 2 sih ya. Jadi emang mantap ya. Kecil-kecil monster. Dan untuk baterainya nih jangan dibaca lah 4300 mAh-nya nih. Ya, badak banget nih baterainya. Kecil-kecil badak badak banget. 24 jam buat nonton video tuh sih wah luar biasa sih. Terus dia udah punya wireless charging, terus stabilizernya juga oke, ya. Lebih canggih dari OIS nih bahkan. Betul nih. Masih ada headphone jack. Nah, buat yang harus banget headphone jack, dia ada headphone jack, lalu ada IP68, layarnya AMOLED 144. Ya bener kan? Ngambil dari ROG kan nih. Kayak sisaan potongan-potongan tuh taruh di sini gitu. Terus ada fitur-fitur gaming. Ya lagi-lagi fitur-fitur gaming seperti ROG juga. Jadi mungkin Asus mau ganti nama ROG Lite. ROG Mini. Terus ada side mounted fingerprint yang justru ini mempermudah kalau kita mau pakai tempered glass atau apalah segala macam itu gampang di sini. Gitu. Nah, yang berikutnya ini aneh. Kita masih rekomendasikan kalau kalian bisa nemu ini adalah Asus Zenfone 9 malah ya. Kenapa kita masukin ini? Justru Zenfone 9-nya yang punya 8256. Nah, itu dia dengan harga di sekitaran 8,5 juta kurang Ya. ya. Ada juga 6128-nya ya kalau bener-bener wah saya harus banget punya ini nggak apa-apa 128 ya terserah kalian bebas ya. Tapi yang 8256 di pasaran bisa di 8 juta kecil ya bahkan 8 juta kecil. Ada juga 16256 di hampir 12 juta. Cuman nggak tahu kenapa ya. Agak gimana gitu. Kurang pas gue sih. Sweet spotnya 8256. 8256 aja ya. Yang perlu diperhatikan adalah dia pakai 8 Plus Gen 1. Ya agak lama ya. Tapi 8 Plus Gen 1 tuh bukan SoC jelek. Itu SoC bagus 8 Plus Gen 1 ya. Terus baterai mungkin nggak seawet yang Zenfone 10. Ya iyalah karena ya 8 Plus Gen 1 versus 8 Gen 2 wajar. Terus yang ini nggak punya wireless charging. Yes. Tapi kameranya lebih bagus daripada Zenfone 9. Ultra wide-nya. Zenfone 10 sorry. Dibanding Zenfone 10 ya. Kameranya ini 9 lebih bagus dari 10 untuk kameranya. Konteksnya adalah ultra wide-nya lebih bagus di Zenfone 9, kamera selfie-nya lebih bagus di Zenfone 9. Bisa begitu kan? Bingung juga gue kenapa di downgrade kameranya di Zenfone 10 gitu. Ya gitu, selfie juga, ya selfie lebih keren segala macam. Entah kenapa, sebetulnya tinggal di copy paste aja ganti 8 Gen 2 udah happy kok. Iya. Kehabisan sensor mungkin ya. Bisa jadi atau mungkin ada kesulitan untuk menekan harga juga. Bisa jadi ya, karena kan volume produksinya Asus tidak sebesar pesaing-pesaing yang lain. Gitu. Lanjut, saya tahu banget ini kita bakal dikomplain. Karena entah kenapa banyak yang alergi sama SoC-nya, tapi entah kenapa kita nggak alergi setelah nyobain. Kalau kalian pernah nyobain beneran terus objektif sih sebetulnya nggak cuma katanya doang sih. Ini sebenarnya asik. Ini adalah Samsung Galaxy S23 FE ya. FE beneran dipakai nih sama Chris nih ya. Ada dua versi 8128 dan 8256 ya. Yang lucunya ya banyak yang berterima kasih sama yang itu yang mendang-mending Exynos-nya. Jadinya harganya yang 828 tuh ada yang nemu di bawah 8 juta. Yes. Kemudian yang 8256 ada yang nemu di bawah 9 juta padahal harganya 9,999 harusnya. Yes. Gitu. Hal yang perlu diperhatikan adalah ya tadi kalau mau varian 128 ini pastikan aja ini udah cukup atau belum. Terus kameranya keren tapi ada keterbatasan teknis ya. Ada. Tapi ini belum bisa dibandingkan sama S23 yang mainnya ya belum ya. Tapi ingat lagi harga beda jauh sekarang gitu. Iya sih. Jadinya ya wajar lah ada perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin kalau gue bilangnya gini, dari 100 yang pengguna paling peduli 5 gitu. Kayak apa namanya ya telefotonya nggak sebagus S23 ini, terus juga selfie-nya nggak autofocus gitu-gitu kan ya udah nitpicking banget tuh. Udah nitpicking ya. Iya, S23 sekarang udah turun sampai 11 komaan ya, 11 jutaan. Nah, tapi ini bisa yang 8256 aja bisa di bawah 9. Di bawah 9. Nah, itu.
Jadi ada selisih harga yang wajar di sini. Terus ya yang mesti diingetin lagi ya, jelas ya paket penjualan selalu minim. Ini Samsung ya. Selalu minim paket penjualan. Jadi ya harus dilihat apakah kalian mendapatkan bonus charger atau tidak ya. Lalu juga mesti dilihat masalah casing dan lain. Tapi untungnya casing segala macam gampang dapatnya. Aksesoris mah gampang lah didapat ya. Lalu apalagi nih untuk membuka potensi performanya dan kameranya juga itu ada trik-trik yang harus dipelajarin. Ya kita bahas di reviewnya sih. Sekalian tinggal ikutin di review kita. Cuma kan mungkin untuk sebagian orang tuh hassle gitu kayak, aduh mesti ada step-stepnya dulu gitu. Ya. Terus ini yang lucu lagi. Kalau kalian punya S21 FE pindah ke sini S23 FE, ini berasa banget bobotnya beda jauh. Iya. S21 FE itu kesannya mau dibikin tipis, ringan gitu. Sementara S23 FE bodo amat kita bikin seperti ini, yang penting selamat. Kayaknya sih cooling sistemnya gede tuh. Soalnya tebal banget dia. Jadi kayaknya cooling sistemnya tuh besar di situ untuk bisa handle SoC-nya dia di situ. Mungkin kemungkinan besar seperti itu. Tapi ya efeknya lumayan oke sih. Nggak terlalu ada masalah. Memang kalau buat gamer sejati ini bukan smartphone yang paling pas. Bukan berarti game berat nggak jalan. Tapi mungkin bukan yang paling pas aja. Tapi untuk overall ini emang luar biasa sih. Nah, untuk performa ya tadi ya Exynos 2200 ya kita bilang aduh Exynos yang paling mending lah yang pernah kita coba untuk main game ya. Betul 2100 kan membaik gitu kan dari yang sebelum 990 segala macam. Nah, 2100 membaik tapi masih belum. 2200 di awal datangnya juga nggak gitu hebat-hebat banget, tapi di sini udah lumayan banget, ada banyak perbaikan. Terus kamera kelas flagship, mikrofon udahlah ini Samsung ya. One UI ini flagship. One UI-nya flagship. Fitur flagshipnya ada di sini. Full flagship ada di situ. IP68, update OS juga panjang banget. USB-C-nya 3.2 Gen 1. Jadi kenceng ya? Kenceng. Display output ada, DeX disupport ya. Terus speaker stereo juga mantap. Chargingnya ini cukup kenceng chargingnya karena baterai bukan 5000 ya kan. Ketemu dengan charger 25-nya itu wah lumayan kencang. Terus bodinya ya, dia punya wireless charging, frame-nya metal, back cover-nya kaca, jadi berasa premium banget. Dan yang jelas kalau kita bicara ekosistem ya udahlah ya, ini udah Samsung udah lengkap, aksesoris juga berlimpah. Oke, lanjut yang berikutnya kita ada ya saya tahu iPhone. Ayo coba iPhone SE 2023. iPhone SE 2023 ya. Ini harga kita dapat dari pasaran sih, di iBoss sudah soal tuh soalnya. Kita ada nemu yang 64 GB, cuma sebaiknya jangan. Ya, tapi terserah kalau emang rasanya yang penting iPhone ya udah nggak apa juga. Kalau kita saraninnya 128 minimal. Harganya udah 9 juta. Iya, 8 ya, sekitar 9 lah. Sekitar 9 lah. Ada yang 256 cuman rentangnya udah di atas 10 juta. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah desain ya, ini iPhone jadul. Ya, desainnya iPhone jadul, tapi mungkin ada yang bilang ini iPhone retro. Enggak apa-apa juga, biar tampilnya retro gitu kan bisa juga ya. Karena keuntungannya ada fingerprint di sini, ada fingerprint sensor jadinya, ada Touch ID-nya di sini. Ya, kemudian kamera single, tapi nggak apa-apa lah. Singlenya bagus juga ya, khas iPhone ya. Lalu ya udahlah, kalau charger emang nggak ada di sini seperti biasa. Dan ya tadi ukuran storage-nya mesti dipikirin. Untuk kelebihan ya SoC-nya udah A15 Bionic, udah mantep. Dia udah 5G ya, Terus iOS ini suka bohong ya untuk soal update. Ya katanya 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun masih diupdate gitu kan. Iya. Suka gitu tuh, sampai Pixel harus 7 tahun update kan. Dan ekosistem Apple, ya udahlah kalau udah ekosistem Apple, kalau emang kalian pakai, sekeluarga pakai ya udah pakai ini aja, udah mantap gitu. Lalu kemudian ada satu lagi yang di bawah 10 juta juga, ada iPhone 12. Nah, iPhone 12 ini kan juga berapa kali gue bilang kan, kalau gue disuruh milih paling rendah gue akan ambil iPhone 12. Yes. Gitu. Kenapa? 12 ini ya startnya ada 5G dan 5G-nya hidup, gak ada masalah, 5G-nya jalan di Indonesia. Selama yang resmi ya, yang resmi ya. Jadi kalau yang mau nyari ya dia iPhone 2 biji iPhone ini akan menarik kalau menurut kami. Jangan ada yang teriak-teriak soal iPhone 11, kita nggak pilih itu karena satu dia masih 4G, kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1-2 tahun lagi ke depan kalau tiba-tiba 5G udah jadi lebih oke, kalian mau jual secondnya terus jelek karena ini 4G doang gitu. Nah, jadi kita nggak pilih yang satu itu. Oke, itu untuk 7 sampai 10 juta. Sekarang kita lanjut ke atas 10 juta. Ya. Untuk yang ini yang dicari apa nih? Ini kelasnya flagship sejati sih. Flagship beneran. Ya, untuk yang belum paham apa itu smartphone flagship, ya intinya ini smartphone terbaik yang bisa diberikan oleh sebuah brand lah gitu. Ya, teknologinya yang terbaik yang bisa diberikan pada masa rilisnya. Pada dasarnya ini HP murah.
Nah, komplain lagi, protes lagi kan. Kenapa kita bilang ini selalu bilang flagship ini murah? Karena kita dapat semuanya, bahkan sampai ke detail kecil-kecilnya itu kita dapat. Banyak detail kecil-kecil yang adanya tuh di flagship, yang itu nggak dapat begitu ke mid range. Walaupun SoC di mid range dapat, ya, tapi ada detail kecil-kecil nanti yang adanya cuma di flagship. Biasanya itu yang bikin dia jadi spesial gitu. Semakin lengkap dia, orang bilang semakin tinggi harganya, bilang semakin mahal. Padahal sebenarnya kadang-kadang semakin lengkap semakin murah karena semakin nggak masuk di akal fiturnya. Ya. Gitu. Terus harapannya apa nih? Ya tadi ya SoC flagship, kamera harus flagship ya, harus kelas flagship. Ini juga membuat pergeseran di atas nanti. Terus harapan kita juga setiap brand tuh harapannya bisa totalitas di kelas flagship. Tapi kalau misalnya ada berasa bagian yang dikurangi selama harganya masih masuk akal ya bisa kita pertimbangkan lah tetap lah gitu. Ini flagship ini tempat kita mencari kekurangan. Ya. Bukan mencari kelebihan karena kelebihannya banyak. Kelebihannya udah terlalu banyak. Ya, kita kasih lihat kelebihannya. Cuma biasanya kalau kalian mau beli kalian cariin ini kelemahannya di mana ya, kurangnya di mana. Soalnya udah enak semua. Yes. Bisa jadi kalian beli yang manapun kalau nggak terbiasa dengan flagship, rasanya udah ini udah paling enak sedunia. Ya, gitu. Jarang ada yang salah lah di kelas ini. Nah, kita mulai dengan pertama, iQOO 12. Ya, maksudnya ada iQOO 12 yang pakai BMW bukan BMW ya, BMW ya. 16.512 udah langsung pol ya, gitu kan. Nah, ini membuat dia luar biasa sih, value-nya luar biasa. Di 16.512 dapat di harga 10.999.000 ya. Mantap. Nah, hal yang perlu diperhatikan dulu nih, apa nih? Yang pertama, karena ini performance banget. Nah, tapi ada hal perlu diperhatikan tuh, fitur pendukung gamingnya belum selengkap ROG Phone dah gitu lah. Jangan dibandingin sama ROG Phone kalau ngomongin fitur gaming. Iya, jadi kalau ada yang bilang ini HP spesialis buat gaming, di kita nggak berasa. Iya. Di kita nggak berasa ini spesialis buat gaming. Ini buat gaming kenceng iya, tapi buat spesialis gaming belum. Iya. Terus dia belum punya display out, belum ada. Speed transfer USB-nya juga masih USB 2. Berasa USB 2. Itu juga yang mungkin membuat dia nggak punya display out, gitu. Terus kualitas kameranya ini sebetulnya udah oke semua. Kamera utamanya udah keren. Belakangnya itu ngelawan sama yang lain, semua tuh ngelawan. Selfie-nya. Kenapa selfie-nya begini? Kenapa selfie-nya ngelawannya sama mid-range? Mid-range. Not even mid-range. Oh, enggak, bukan mid-range. Itu kemarin yang kita yang gue bikin video itu ya. Salah satunya ini sih. Kenapa? Kayak sengaja gitu ya. Kenapa? Gitu. Kenapa iQOO tolonglah iQOO kasih 1080p 60 stabil. Udah itu aja. Itu aja cukup. Sanggup kok, orang gyronya ada di dalam. Iya. Sanggup kok sebetulnya. Ya kali ya SoC-nya nggak bisa gitu sampai iya, nggak mungkin. Ini 8 Gen 3 pertama loh. Dia bisa itu sampai lupa kan. Ini langsung masuk kelebihan deh. Ini Gen 3 pertama. Iya, Gen 3 pertama ya. Performa Genshin Starrel udah selesai. Udah selesai. Udah nggak usah dibahas lagi di situ. Bahkan suhunya juga adem, nggak ada masalah. Charging kenceng, ya, terus juga luar biasa. RAM storage terbesar di kelasnya. Gede banget ini buat kelas harga segini. Layar AMOLED 144 Hz ya, gaming banget tuh ya. Iya. Desain juga keren. Unik. Gak malu-maluin lah ya. Setup triple kamera di belakang, flagship. Itu flagship yang belakang, flagship banget. Fiturnya juga berlimpah, NFC yang multifunction, infrared blaster, mending ayo mau track infrared blaster ada di sini, infrared blaster. Speaker stereo, mantap ya. Android 14 dari awal udah, terus dual axis X-Liner motornya juga buat ngetik bikinnya jadi enak gitu ya. Isi box lengkap. Oh, lengkap. Iya dong. Kalau ini lengkap, mantap. 11 juta sih luar biasa itu. Kalau kalian nggak terlalu butuh sama video selfie yang stabil, ya ini udah top. Ya kalau gue sih pakai tripod aja. Iya. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini ada HP gaming sejati nih, ROG Phone 7. ROG Phone 7. Ada ini masih perlu dibahas nggak sih? Ya udah, kemampuan gaming terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Satu kekurangan mungkin. Apa? Nggak bisa flexing ini 8 Gen 3. Ya, tapi X Gen itu di tangan Asus. Beda cerita ya. Sama kamera paling. Ya, kameranya ini bukan kelas flagship. Nggak sekeren iQOO. Tapi ya kan HP gaming. Katanya betul. Gamer-gamer nggak terlalu fokus di kamera. Ya sudah, ini opsinya. Betul. Lagi-lagi dia punya inherent masalah yang mirip seperti Zenfone yang baru juga. Ya, Wi-Fi 5 GHz juga agak bermasalah gitu ya. Nggak pernah begitu compatible. Terus fiturnya ini bukan kelemahan sih sebetulnya. Ini perlu diperhatiin aja. Fiturnya tuh berlimpah. Butuh waktu ya. Kalau kalian nggak ngulik, terutama fitur gaming ya, fitur gamingnya berlimpah. Kalau kalian nggak ngulik, kayaknya ada yang salah. Overkill itu. Iya. Ada yang mau teriak matot? Nggak. Yang ini nggak ada cerita matotnya. Paling nggak belum. Sejak ROG Phone 6 udah mulai
adem ya? Nggak kedengeran. Udah nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Atau nggak ada yang teriak. Tapi kayaknya sih nggak sih. Ya udah. Kita ya untuk karena ROG Phone 8 masih lumayan lama kali ya gitu. Untuk rilis di Indonesianya. Rilis di Indonesia. Jadi kelebihannya jelas dia kencang, performanya kencang, tahan lama, semua kebuka di game apa juga kebuka di sini, settingan semua kebuka, speaker tetap terbaik ya, speaker terbaik tuh adanya di sini nih, Betul. ya kalau nyari speaker terbaik. Terus itu paling gila kalau udah pakai itu ya, pakai coolernya, Aeroactive cooler. buset, itu ada subwoofernya di situ. Itu keren banget, sumpah itu keren banget ya. Terus headphone jack masih ada, terus apalagi game yang bisa jalan di atas 60 fps itu banyak. Bypass charging Itu ada, baterai juga badak di 6000 mAh ya. Ya ini video playbacknya 30 jam plus. Ini nggak ngerti ya kalau benda ini diganti pakai Snapdragon 8 Gen 3 ngetes baterainya ribet kayaknya. Mari kita lihat. Waktu itu ngulang kan? Iya. Dapat 30 jam ngulang, dikira salah, ternyata bener diulang. 30 jam. Jadi charging juga super kencang, side mounted USB portnya lengkap lah. Buat gaming ini udah mantep bener. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini jajaran mungkin yang paling populer kali ya di kelas flagship untuk di Indonesia, terutama paling populer untuk Android. Ya. Ini mungkin paling populer. Versi paling atasnya kita bisa bilang ini smartphone Android terbaik 2023. Yes. In general dia yang terbaik. Ini adalah S23 series ya. Kenapa series? Karena kayaknya sih ya tiga-tiganya menarik. Ya. Walaupun personally gue bilang S23 Ultra yang paling mantap. Jadi yang perlu kalian perhatikan kalau beli S23 ya cuman kebutuhan kamera sama ukuran bodinya. Kalau misalnya nyari kecil ya nyarinya S23. Tapi kalau maunya all out ya ambil Ultra, selesai. Kelemahan Ultra yang terasa banget ya, sama gue kelemahan yang terasa banget itu adalah kekuatan kelingking itu harus luar biasa. Bodinya berat. Soalnya bodinya berat, jadi buat naruh kelingking di bawah sini nih. Tapi bener loh, hari-hari pertama make itu ya, masih agak terlalu terbiasa make begini tuh sampai sakit. Sampai megangnya tuh sampai begini megangnya karena nggak terbiasa. Tapi seiring dengan waktu ya otot kan jadi gede di sini. Ya bukan alasan sih, harapannya tetap sih Samsung tolong dong ini ultranya dibikin lebih enteng gitu, please tolong. Iya, gitu, harganya ya. juga udah turun nih BTW karena udah akhir tahun ini Ultra kita bisa dapat di 18 jutaan. 17. Iya. 17 jutaan. Juta udah dapat. Resmi 17 jutaan udah ada sih. Udah ada 17 jutaan. Yang 256 itu udah ada di 17 jutaan. Jadi kalau mau dibilang wah bilang 20 jutaan enggak sih, ini enggak. Ini sih kita udah nggak perlu ngomongin ini kelebihannya karena orang-orang udah pada tahu ini udah ada julukannya sendiri S23 Ultra, HP konser. Mau nonton konser pakai ini udah mantep dah. Tahu nggak sampai ada apa namanya jasa minjemin Samsung Galaxy S23 Ultra. Penyewaan. Ada yang nyewain, disewain gitu. Gila. Sama satu lagi kelemahan dari S23 series ya, termasuk yang Ultra adalah ini sudah akhir 2023. Bahkan kalian nonton mungkin ini sudah awal 2024 ya. Karena Januari akan ada. Januari sampai Februari itu biasanya jadwal penggantian biasanya. Jadwal refreshnya seri S gitu. Ya, tapi kalau kalian nggak tahu ya, kalau kalian dapat ini setelah mungkin penggantinya datang dan harganya di bawah, ya siapa tahu menarik, tetap menarik. Soalnya baterai lebih baik daripada yang sebelumnya juga. Jadi in a way yang punya ini nih nggak heran sih kalau kalian mau tutup mata aja gitu, pakai aja terus udah nggak usah nonton ini gitu, nggak apa-apa juga sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya penasaran ya lihat yang sebaik ini kalau diperbaiki lagi, jadi gimana? Yes, kita nantikan di bulan Januari Februari 2024. Semoga kalian nonton video ini sebelum datang yang barunya ya. Iya. Dan sedikit ya boleh kita bahas ke sini kayak akan ada flagship yang akhirnya rilis lagi di 2024. Nah, itu. Ya kalian bisa tahu apa? Silahkan di komen di bawah ya. Oke, lanjut. Sekarang udah Samsung harus ke iPhone dong, ya. iPhone pertama yang mungkin kita bisa sarankan adalah 14 series. 14 series. Wah bang, kenapa nggak 15 series? Aduh, aksesorisnya masih banyak. Yang 14, yang pakai Lightning juga masih banyak. Nggak terlalu masalah. Dan 14 series nggak punya masalah sama panas. Wow. Jadi yang satu ini menarik sih, tetap menarik terutama di seri Pro dan Pro Max. Ya. Ini tetap menarik Pro dan Pro Max. Sebetulnya kalau kalian mau cari 13 di Pro dan Pro Max itu juga menarik. Itu juga menarik sih sebetulnya. Harganya juga udah bagus kok sekarang. Harganya juga bagus dan penampilannya juga sangat mirip sekali dengan yang 15. Hampir nggak ada bedanya kalau untuk Pro dan Pro Max. Agak susah ngelihatnya.
teman kalian juga yang nggak ngerti-ngerti amat nggak akan tahu, oh ini yang mana, yang 14, 15, 13 gitu. Iya. Karena mirip-mirip aja. Kalau bicara soal penampilan, tapi kalau bicara soal performa, yang pertama bisa lihat adalah yang 14 series gitu. Kita lebih cenderung akan lebih merekomendasikan yang Pro-nya yang Pro ya, 14 Pro dan Pro Max ini luar biasa. Tapi again kalau untuk Pro Max lagi-lagi ya jari kelingking kalian harus memang ekstra berotot ya. Karena luar biasa itu beratnya memang. Untuk harganya kalian bisa lihat aja di tabel berikut ini. Ya, kita kumpulin di akhir Desember 2023. Iya. Mungkin ada perubahan lagi seiring dengan pergerakannya iPhone 15 yang juga kita bisa sarankan gitu. Walaupun mungkin kalau di sini untuk sementara waktu sepertinya yang bisa disarankan adalah 15 Pro Max. Ya. Yang Pro Max-nya yang gede karena penampangnya lebih besar untuk membuang panas lebih mudah yang Pro Max-nya. Dan satu lagi yang menarik adalah mungkin justru di 15 Plus. Ya. Ini nggak umum. Biasanya Plus itu satu yang tidak ditawarkan di situ, tapi 15 Plus ini daya tahan baterainya bagus. Iya. Kalau kamera luar biasa itu bukan yang dicari, jadi bukan cari yang Pro-nya. Yang dibutuhkan adalah iPhone dengan baterai bagus, dengan layar yang cukup besar. Ini ada teman kemarin nanya gitu kan. Betul layar besar nih, soalnya nggak bisa lihat layar kecil. Oke, adanya 15 Plus. Ya, performanya udah oke, tapi again ini mirip sama 14 sebetulnya, 14 Pro. Atau Bikin 14 bingung Pro Max. kan, mau 15 Plus atau 14 Pro atau Pro Max-nya. Harganya beda tipis. Ada kelebihannya di 15. Udah USB-C. Jadi kalau misalnya satu keluarga banyak yang pakai Android, bisa tuker-tukeran charger. Oke, kita lanjut sekarang ke lipatan. Ya. Nah, lipatan. Kita masuk ke smartphone lipat terbaik 2023. Ini adalah Oppo Find N3. Mau protes? Good job untuk Oppo. Good job. Ini kalau N3 ini good job banget buat Oppo. Jadi bener-bener ini bukan isapan jempol ya. Ini nggak disponsori sama Oppo ya. Kalau yang kita lihat, kayaknya Oppo itu ngintipin semua forum, semua kolom komentar. Itu semua smartphone lipat besar, baik itu Samsung maupun punya dia sendiri, itu komplainnya tuh apa gitu, komentarnya tuh apa, itu diperbaiki semua di Find N3. Memang nggak bisa dibilang dia yang super lengkap, maksudnya super membereskan semuanya gitu, kayak misalnya IP rating. Dia masih IPX4. Beda sama Fold itu IPX8 gitu. Tapi dari sisi kamera diberesin banget. Wah, kamera depan, belakang, dalam luar biasa. Dipikirin, ya. Dalam dia nggak terjebak ikutan pakai under display, nggak usah, nggak apa-apa ada tompelnya gitu, nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya bagus. Kamera utama mantap, nggak ada masalah. Sebenarnya kamera selfie agak sedikit kurang, tapi kan kita bisa pakai kamera utama buat selfie. Ya. Jadi again nggak ada masalah di sini. Dan datang dengan 16:512 satu varian aja, harganya memang premium banget di 29 jutaan ya. Cuma menarik itu, ada pennya yang sebenarnya gue berharap sebetulnya sama Oppo di bundling aja lah itu pen. Ini juga pen luar biasa. Oppo apa namanya, pensil? Oppo Pen ya. Nah itu bisa dipakai di layar luar dan layar dalam. Nah lu. Berasa ya, yang diserang tuh. Iya, yang diserang siapa gitu, berasa. Karena pertanyaannya dulu dan permintaannya dari awal adalah tolong dong Fold-nya Samsung itu bisa dalam dan luar juga. Ternyata dikasihnya cuman di dalam doang, sementara si Oppo ngasih luar dan dalam. Jadi sangat banyak hal yang diperbaiki yang adanya di Oppo Find N3. Walaupun memang masih ada banyak yang miss juga sedikit-sedikit, tapi nggak segitu banyaknya. Kris udah itu udah lipatannya itu udah tipis banget di situ. Jadi dan boxnya jelas ya, lengkap. Isi box lengkap dan keren. Nih udah layak untuk harga yang ditawarkan menurut kita. Tapi ada yang komplain loh, katanya kenapa Agent 2? Ya udahlah ya, Agent-nya udah kenceng. Gue sih nggak yakin orang-orang yang mampu beli smartphone kelas harga segini mikirin segitunya sih soal performa ya. Iya betul. Ya itu dia. Tetap kenceng cuy. Tetap kenceng. Oke, masih lanjut di lipatan. Kalau yang dicari itu adalah yang versi kecil. Nah, kita split decision nih. Ada dua ya? Ada dua di sini sebetulnya. Ada dua. Sebetulnya banyak yang bilang, wah tapi kalau kamera kan Find N3 Flip lebih mantep. Ada benernya. Find N3 Flip kameranya lebih mantap, tapi kalau kita bicara softwarenya, yang ini lebih lengkap. Softwarenya lebih lengkap jauh. Kita bicara aksesorisnya, ya ampun. Ya ampun, ini
Flip 5 ini aksesorisnya banyak banget. Ini aja yang case dipakai sekarang ini kerjasamanya sama Adidas langsung. Berasa kayak sepatu di sininya. Belum lagi itu yang bisa ngerubah tampilan layar. Itu ada 20-an kali ya, 20-an versi yang berbeda-beda yang bisa dipilih. Iya. Jadi benar-benar punya kelebihan yang sulit dilawan masing-masing. Sulit nyari kamera mungkin lebih beres di Find Entry, nyari kelengkapan dan software ada di sini. Flip. Dan layarnya juga bagusan ini di luarnya. Layar luarnya juga lebih mantap di sini. Pengendalian kamera dengan layar covernya juga lebih lengkap di sini. Pengendalian kameranya lebih lengkap di sini. Terlepas dari kualitas kameranya emang ya nggak gitu ngelawan lah sama Entry. Entry Flipnya Entry Flip. Gitu. Jadi ini apa perdebatan yang silahkan kalian sendiri lanjutkan. Kalau kami sih bingung, terus terang aja kami bingung antara yang dua ini. Tapi intinya biasanya sih orang pakai ini kebanyakan ya kalau di kelas atas orang pakai ini buat HP kedua. Ya, dipakai buat HP kedua yang mau simple bawa ini gitu kan. WhatsApp zaman sekarang bisa disalin aja gitu kan dengan mudah gitu. Lalu kita masuk ke honorable mention ya untuk kelas atas. Ini sangat sedih sekali. Pada saat dia keluar ini adalah smartphone lipat terbaik, tapi di akhir tahun 2023 dia masuk dalam honorable mention. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 5 ya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah perbedaan Z Fold 5 dengan 4 itu memang ada, dari prosesor berubah, segala macam berubah. Tapi secara umum fisik dan lain-lain itu membuat yang punya Z Fold 4 banyak yang tidak terlalu tertarik dengan Z Fold 5 juga ya. Terlepas dari Z Fold 5 laku-laku aja. Tapi kalau kita lihat bicara soal kameranya ya jelas diadu sama Entry, Oppo Find Entry belum ngelawan. Belum. Cuma ada satu kelebihan di sini yang ada di semua tipenya Fold, ya Foldnya Samsung. Ini pada saat digenggam begini nih, aduh kecil, enak banget di sininya. Ini yang sulit buat dilawan. Jadi pada saat dilipat memang dia jadi smartphone yang mungil. Jadi emang langsung mungil begini. Dan tujuannya layar ini yang dikomplain orang katanya nggak bisa ngetik, ini adalah ternyata setelah kita tanya ke R&D-nya Samsung, ternyata mereka memikirkan untuk pengoperasian satu tangan satu jari gitu. Jadi nyampe ya tangan segede gue nyampe sih gitu. Paling nggak ini nyampe tanpa harus digeser-geser dibentuk ke kiri atau kanan gitu ya. Satu jari bisa. Katanya kalau pakai dua jari gimana ya? Dua jari buka aja katanya kan gitu. Gitu. Dan software lagi-lagi ya, kalau software ini sih ya luar biasa. Kalau ini luar biasa softwarenya memang. Tidak ada bloatware macam-macam. Iya bersih dan fitur-fiturnya dipikirin banget di sini. Oke, kita lanjut untuk honorable mention yang bisa diperhatikan juga yang terakhir adalah Oppo Reno 10 Pro Plus yang ini. Ini Oppo Reno 10 Pro Plus. Harganya di 11 juta kurang 1.000 untuk RAM 12 GB dan storage 256 GB. Nah, itu. Ini salah satu yang gue pakai buat bikin konten juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat konten-konten sosmed banyak yang pakai ini. Tapi ya emang ada hal yang perlu diperhatikan sih. Ini smartphone yang keren dari Oppo, teman yang perlu diperhatikan pertama di harga 11 juta. Ini bukan SoC paling kencang. Kita udah dapat X Gen 3 di sini, sedangkan ini pakai X Plus Gen 1. X Plus Gen 1. Walaupun X Plus Gen 1 bukan SoC buruk. Bukan SoC jelek. Bagus. Kenceng-kenceng aja gitu. Terus juga dia belum ada IP rating, bloatware dan iklannya cukup intrusif. Nah, untuk video selfie sama ultrawide mentoknya memang Full HD 30, cuman surprisingly setelah coba Full HD 30-nya beres banget gitu loh. Stabil juga. HDR beres. Nah, terus memang sih masih ada beberapa keterbatasan teknis yang aneh belum diperbaiki sampai sekarang, yaitu kamera telenya tidak bisa Full HD 60 fps tapi 4K 60 fps bisa. Itu aneh banget. Baru gue temuin di sini. Tapi portrait telenya bagus banget. Ya favorit gue nih. Telefoto ini luar biasa. Berhubung tidak ada Find X6 Pro, ya ini the next best untuk portrait di Android. Ini keren banget. Jadi kenapa ini masuk honorable mention? Salah satunya kamera telefotonya ini luar biasa. Keren banget. Itu keren juga banget. Ya untuk yang mencari Oppo di kelas harga segini, bahkan ini kameranya paling bagus dari mereka kelas harga 10 juta. Seandainya Oppo banting ini di 8,5 juta aja. Ya naik rekomendasi. Yang dipertimbangin cuma harganya masih agak tinggi aja. Cuman kalau 8 sampai 9 juta ini masuk rekomendasi. Iya, ini paket lengkap kok sebetulnya. Yes. Ini keren juga sebetulnya. Oke, kalau gitu ya saya nggak heran kalau kalian masih protes mungkin kok yang ini nggak ada, kok yang itu nggak ada, kok yang ini nggak ada ya. Nah, ya kemungkinannya kan kita kelewat bisa.
manusiawi. Atau mungkin pada saat dibahas harganya belum turun, ya. Atau pas dibahas barangnya habis, nggak tahu juga, bisa jadi gitu ya. Dan bisa terjadi hal-hal lainnya lagi yang mungkin belum resmi di Indonesia atau gimana, bisa jadi. Ya, yang jelas kita nggak bahas yang nggak resmi sih. Ya, kita bahas simply kurang menarik buat kita. Tapi kalau emang itu menarik buat kalian, ya silakan tulis di komentar, langsung tulis di kolom komentar. Dan saya minta sekali lagi ya, buat teman-teman, hargai pendapat teman kalian yang lain ya. Kalau ada yang bilang, wah yang ini juga bagus nih, keren, ya udah, dia sukanya itu, biarkan saja ya kan. Setiap orang bebas berpendapat dan punya preferensinya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.